Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya kelompok 2 kelas 12 agama. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai sistem koloid. Sistem dispersi atau penyebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut dengan zat terdispersi. Sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut dengan medium pendispersi. Nah, berdasarkan besarnya ukuran partikel, sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3. Pertama, sistem dispersi halus atau larutan. Yang kedua, sistem dispersi koloid. Dan yang ketiga, sistem dispersi kasar atau suspensi. Jadi, koloid itu termasuk sistem dispersi ya. Oke, sekarang kita lanjut ya membahas tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan pertama yang pasti dari ukuran partikelnya ya. Larutan memiliki ukuran partikel yang sangat halus, yaitu kecil dari 10⁻⁹ meter. Koloid memiliki partikel lebih besar dari larutan, yaitu 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷ meter. Sedangkan suspensi ukuran partikelnya di atas atau lebih besar dari 10⁻⁷ meter. Kemudian perbedaan berikutnya. Larutan merupakan satu fase, sehingga larutan merupakan jenis campuran homogen. Sedangkan koloid merupakan dua fase. Jadi, meskipun secara makroskopis dia terlihat homogen, tapi jenisnya tetap termasuk jenis campuran heterogen. Kalau suspensi jelas ya, dia termasuk dua fase dan termasuk campuran heterogen. Kemudian larutan, karena dia homogen dan jernih, berarti larutan tidak bisa disaring. Sedangkan koloid bisa disaring, tapi harus menggunakan penyaring ultra. Nah, untuk suspensi menggunakan penyaring apapun, suspensi bisa disaring. Larutan bersifat stabil sehingga antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya tidak akan memisah. Contohnya adalah larutan garam. Sedangkan koloid bersifat relatif stabil sehingga koloid relatif memisah. Contohnya cat dan susu. Nah, untuk suspensi, dia tidak stabil sehingga sangat mudah memisah atau mengendap. Contohnya adalah air kopi. Oke, jelas ya perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Sekarang kita lanjut ke praktikum demonstrasi efek tindal koloid melalui penghamburan cahaya laser. Alat dan bahan. Langkah pertama, tuliskan alat dan bahan yang akan dicampurkan dengan air di atas sticky note. Lalu tempelkan pada masing-masing gelas. Setelah itu, tuangkan bahan-bahannya ke masing-masing gelas. Kemudian, tuangkan air ke masing-masing bahan. Setelah itu, aduklah menggunakan sendok. Langkah terakhir, tembakkan cahaya laser ke masing-masing larutan. Larutan gula dan air bisa menembus cahaya karena saat gula dilarutkan dalam air, ia membentuk larutan homogen di mana molekul gula terdispersi secara seragam di seluruh air tanpa membentuk gumpalan atau endapan.
Larutan garam bisa menembus cahaya karena merupakan larutan sejati yang partikelnya sangat kecil, sehingga tidak menghamburkan cahaya seperti pada efek tindal yang terjadi pada koloid. Pasir tidak tembus cahaya saat dicampurkan air karena membentuk campuran heterogen di mana partikel-partikel pasir yang padat dan tidak larut menghalangi dan menyebarkan cahaya. Kopi tidak tembus cahaya karena ada partikel padat yang tidak larut, cahaya tidak dapat menembus dengan mudah. Susu tidak tembus cahaya karena merupakan emulsi koloid yang mengandung partikel-partikel lemak dan protein yang sangat kecil yang berperan dalam menghamburkan cahaya. Tujuan praktikum sistem koloid antara lain adalah untuk mempelajari sifat-sifat koloid dan memahami perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan ukuran partikel, serta mengenali dan memahami penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari seperti pada produk makanan atau industri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.